Pasukan Halila, atur posisi. Pasukan Halila, berpenghormatan kepada penonton. Kami anak Muslim, cinta Al-Quran, cinta Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat yuk. Yuk. Satu, dua, tiga. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillah wa billahi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bihamdil bari ya Allah, bihamdil bari ya Allah. Pasukan Alilam, berpenghormatan kepada penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan Alilam, berpenghormatan kepada penonton. Kami
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Estet Manager Bapak Suryanto, kepada yang terhormat Bapak KPU, kepada yang terhormat Bapak Asisten beserta jajarannya, kepada yang terhormat Al-Ustaz Abdul Muiz Al-Basani MPDI, dan tak lupa kepada hadirin muslimin dan muslimat yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya, salawat berangkaikan salam tak lupa kita sering-sering kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga beliau di akhir kita mendapat syafaat. Amin amin Allahumma amin. Baiklah, saya tidak akan mengucapkan kata kelima. Yang saja saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh adik kita Afan dan seri tilawah oleh adik kita Echa dan Feby, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkali sebelumnya. Agar kami perlihatkan kepadanya kebahagiaan kedatangan kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembacaan puisi oleh adik kita Devi Asmelia. Dipersilakan. Ceramah adalah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Muiz Al-Bandari MPDI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ilahul awwalin wal akhirin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين الآية صدق الله العظيم. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Manajer PT Surakarsa Sriwijaya beserta seluruh jajarannya yang mungkin saya sebutkan satu persatu, dan kalau yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, kaum cerdik pandai yang berkesempatan hadir pada kesempatan yang baik ini, dan kalau yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada sampai pada malam yang baik ini di rumah Allah yang mulia ini, kita masih diberikan nikmat istiqamah sehingga kita masih mampu mengisi hari-hari kita di sela-sela kesibukan kita dengan senantiasa beribadah kepadanya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bersenandung salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seiringnya kita banyak membaca salawat, nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita berkumpul di masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah lewat acara memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya Pak, kira-kira acara semacam ini ibadah apa bukan Pak? Ibadah. Betul Bu? Ibadah bukan acara model ini. Ibadah. Ustaz kenapa nanya-nanya? Karena sekarang ini mohon maaf, ada paham-paham yang sedikit-sedikit maaf bid'ah. Tidak boleh. Zaman Nabi nggak ada. Zaman Nabi nggak dikerjakan. Kalau sudah bid'ah itu dolala. Kalau sudah dolala sesat. Kalau sudah sesat masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang ngomong seperti ini keliru Pak. Kenapa? Melihat sesuatu, tengok isinya apa. Isra Mi'raj. Tadi ada yang baca Quran. Kira-kira baca Quran ibadah bukan? Ibadah. Yang membaca dapat pahala, yang mendengar juga insya Allah dapat pahala. Setelah itu ada acara tausiah. Apalagi acara tausiah ini mohon maaf, pahalanya luar biasa. Makanya saya sarankan Bapak Ibu, nanti ke depan kalau ada kesempatan, ada waktu badan sehat, di mana ada ceramah agama, ada tausiah, bagusnya datang Pak. Rugi kalau tidak datang, karena pahalanya besar. Baginda Nabi menegaskan, huduru fi majlisi alimin afdalu min salati alfi abidin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Hadirnya kita di majlis taklim seperti malam hari ini mendengarkan ceramah, pahalanya lebih utama kata Nabi ketimbang 1000 abid sedang sholat sunnah. Anggap saja Bapak Ibu di sini 1 jam, paling lama 1 jam setengah. Di lain tempat
ada 1000 abid sedang sholat sunnah, pahala mereka digabungkan jadi satu, lebih besar pahala kita mendengarkan ceramah ketimbang 1000 abid sedang sholat sunnah. Tak cukup sampai di sini, wa yadati alfi maridin, duduknya kita mendengarkan ceramah pahalanya lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Bu, ibu sampai usia sekarang ada kira-kira 1000 orang ibu kunjungi orang yang sakit? Tidak ada Pak Ustaz. 10 pun mungkin tidak ada. Kadang-kadang tetangga sakit aja bukannya dijenguk malah didoakan. Ya Allah semoga cepat-cepat, ya Bu, cepat sembuh maksudnya, bukan cepat yang aneh-aneh Pak. Jadi lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Tak cukup sampai di sini, wasyuhudi alfi janazah, lebih utama daripada bertakziah 1000 jenazah. Luar biasa pahalanya Pak. Makanya kalau ada mengatakan acara model ini itu naudzubillah sesat, bid'ah, ini keliru. Kecuali menyambut Isra dan Mi'raj, sudah kepang 2 hari 2 malam ya. Malam terakhirnya keyboard itu cocok Pak, sepakat saya. Tapi kalau acara model ini, insya Allah ini bagian dari amal soleh, juga bagian dari syiar agama kita. Kalau bukan kita yang syiarkan siapa Pak? Kalau bukan kita yang menyemarakkan siapa lagi? Apalagi nanti ke depan, kalau anak-anak kita tidak bisa kita bina dari sekarang, mohon maaf, tergulung oleh zaman, terkadang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, acaranya Isra Mi'raj. Namun Pak Ustaz gak akan membahas sejarah Isra Mi'raj, karena kalau sejarah gak akan berubah Pak. Betul tak? Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada nggak berubah sekarang Pak? Sekarang Isra-nya di Masjidil Haram, misalnya keterangan dinding misalnya, tidak ada. Mi'rajnya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha itu nggak akan berubah. Makanya malam yang baik ini saya ingin mengajak kita semua mengambil pelajaran, mengambil iktibar dari sebuah dialog, sebuah percakapan, sebuah tanya jawab antara ahli surga dengan ahli neraka. Jadi dalam Al-Quran Pak, ada digambarkan dialog ahli surga bertanya ke ahli neraka. Apa pertanyaannya? Sederhana, pertanyaannya pendek. Apa alasan yang membuat engkau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan di kajian ini sehingga kita bisa tahu penyebab orang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya tanya Pak, Bapak ingin masuk surga, masuk neraka Pak? Bu, Bu ingin surga, neraka Bu? Yang betul Bu. Tapi mohon maaf nih, sebelumnya mohon maaf. Tadi ketika saya duduk, saya coba buka indera ke-9. Yang hadir di sini mohon maaf, tidak ada tampang wajahnya penghuni surga. Jadi Anda belum beruntung. Ditanya ingin masuk surga, tapi tampang postur wajahnya nggak ada. Ustaz kok tahu tampang wajah orang di surga? Tahu. Memangnya pernah ke surga? Belum. Tahu dari mana? Dari Pak Kiai. Kebetulan saya pernah mondok Pak di Banten, karena saya orang Banten Pak. Walaupun nggak lama, cuma sekian tahun. Pak Kiai tahu dari mana? Memangnya pernah ke surga? Juga belum. Dari mana? Dari sebuah kitab. Silakan dicek namanya Tuhfatul Murid, karya Syekh Ibrahim Al-Laqani. Syekh Ibrahim Al-Laqani yang pengarang kitab ini, kok tahu dia? Memangnya pernah ke surga? Belum. Siapa yang bagi tahu? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat hadisnya. Jadi kata Nabi, ada ciri-ciri orang di surga. Mau tahu Bu, ciri orang di surga? Kalau mau tahu, satu syaratnya Bu. Nanti jangan bilang siapa-siapa yo. Nanti ada pula orang dibilang pula Bu, ibu tak masuk surga dia tampangnya nggak ada. Jangan. Ini saya sampaikan, Bapak Ibu cek masing-masing. Kalau ada yang mirip, alhamdulillah, awak ada yang pun segini. Kalau tidak ada, pada
istighfar, banyak taubat kepada Allah. Apa jadi orang di surga? Coba tengok. Kata Nabi, orang di surga, Bu, kalau perempuan cantik-cantik, kulitnya putih bersih, mohon maaf yang remang-remang hijau kelabu tidak ada, ya. Di rumah tuh, di surga tuh putih-putih kulitnya bersih. Lalu bagaimana kalau laki-laki? Laki-laki tampan-tampan, ganteng-ganteng, ya kira-kira kayak Pak Ustadz lah, saja beda sedikit. Itu orang di surga. Lalu apa lagi? Jadi orang di surga gimana? Usianya rata-rata 33 tahun. Ada yang 33 tahun usianya, yang 40 tahun ada, 50, 60, mohon maaf kesasar overdosis, umurnya kelewatan. Surga 33 tahun kamu. Jadi energi powernya seperti orang yang 33 tahun. Lalu apa lagi? Tinggi badannya 60 meter. Ada yang 60 meter tinggi badannya. Lebar pinggangnya 7 meter. Ada nggak di sini usia 33 tahun, tampan dan cantik, tinggi 60, lebar 7 meter? Ada enggak? Tidak ada kan? Betul karena Pak Ustadz bilang tampangnya tidak ada. Betul, memang tampang tidak ada. Tapi kalau kita rajin ibadah, rajin sholat, insya Allah masuk surga. Jadi maksudnya gimana Pak Ustadz? Maksudnya begini Pak. Ada nenek-nenek datang kepada Nabi. Ini tadi nanya, ya Rasulullah, apakah macam saya ini masuk surga? Tengok jawaban Nabi. Mohon maaf nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Kan betul bahasa Nabi kan? Mohon maaf nek, di surga tidak ada nenek. Mendengar jawaban ini menangis nenek tadi. Ya Rasulullah, kalau gitu sia-sialah sholat saya, sia-sialah ibadah saya, kalau saya tidak masuk surga. Padahal Nabi tidak nyebut nenek tak masuk surga, hanya bahasa Nabi, mohon maaf nek, di surga tidak ada nenek. Merajuk nenek tadi, pas nak balik Rasul pun manggil, nek kesini nek, saya baru koma belum titik. Dengar dulu penjelasan saya. Maksudnya apa ya Rasulullah? Saya kan tidak bilang nenek tidak masuk surga, hanya bahasa saya di surga tidak ada nenek kalau rajin ibadah, insya Allah dimudahkan lagi. Seperti usia 33 tahun, kulitnya dibersihkan, tinggi 60, lebar 7 meter. Itulah penjelasannya. Makanya kita pahami gali dialog ini agar kita tahu alasan orang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dialog ini bisa dibuka dalam surah Al-Muddathir ayat 38 sampai 44. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah mengawali dengan ayat kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa akan bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Bapak dan Ibu, yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum berbuat Pak, dipikir dulu, ini baik apa buruk, ini benar apa salah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kalaulah itu amal baik, sekecil apapun ada pahalanya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalaulah itu amal buruk, berapapun besarnya, walau sebesar biji darah, akan ada siksanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Ada apa dengan golongan kanan? Fi jannatin, mereka tinggal di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di padang mahsyar nanti Pak, kita ini dibagi dua. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Siapa itu golongan kanan Pak Ustaz? Baca surah Al-Insyiqaq. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila alihi masrura
Maka adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanannya, itulah yang dinamakan dengan golongan kanan. Berarti isi catatan amalnya lebih banyak ibadahnya daripada maksiatnya, lebih banyak amal solehnya daripada amal salahnya. Maka dia akan dihisab dengan semudah-mudahnya dan akan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Jadi kalau golongan kanan nanti akan mendapatkan kegembiraan karena dalam catatan amalnya lebih banyak pahala daripada dosanya. Lalu golongan kiri, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan adapun orang yang mendapatkan catatan amal dari punggung belakangnya, maka berarti isinya lebih banyak dosanya daripada pahalanya, lebih banyak maksiatnya daripada taatnya. Fasawfa yad'u thubura, maka golongan kiri ini akan berteriak-teriak seraya berkata, subur, subur, celaka kami, wa yasla sa'ira, dan kami akan dilemparkan ke dalam neraka sa'ir oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya golongan kanan ahli surga, golongan kiri ahli neraka. Golongan kanan yang di surga tadi yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya, mereka saling menanyakan. Kepada siapa golongan kanan ini bertanya? Anil mujrimin, kepada orang yang banyak dosa. Apa pertanyaannya? Ma salakakum fi saqar, apa alasan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Ini inti pertanyaannya, hingga secara garis besar ahli surga nanya, apa alasan engkau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini, hadirin yang dirahmati Allah, ahli neraka menjawab ada 4 alasan sehingga kami dilemparkan ke dalam nerakanya Allah. Ahli neraka pun menjawab, qalu lam naku minal musallin. Wahai kawan, wahai sahabat, memang kita sama-sama beriman, kita sama-sama Islam. Kalian bisa masuk surga, kami masuk ke dalam neraka. Kesalahan kami yang paling fatal, kata ahli neraka, lam naku minal musallin, karena kami ketika di alam dunia suka meninggalkan sholat. Ini kesalahan fatalnya. Gara-gara suka meninggalkan sholat, makanya kami dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustaz, kata Nabi, katanya orang yang beriman, yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti akan masuk surga. Betul. Kok bisa pula masuk neraka? Iya, kalau kita punya dosa, kita akan dibersihkan dulu dalam neraka. Kalau sudah bersih baru masuk surganya Allah. Kita ini kan ibarat kain, Pak, Bu. Kalau kain itu kotor, apa langsung masuk lemari, Bu? Tidak ada, dicuci dulu. Kadang-kadang kalau bekilnya luar biasa, dari putar angka 15 masih juga diputar lagi. Kadang berkali-kali tergantung nodanya. Kalau sedikit nodanya cuma dikucuk sebentar selesai. Sehingga lama tidaknya dalam neraka, tergantung banyak tidaknya dosa-dosa kita di alam dunia. Dan yang lebih parah lagi, dosa meninggalkan sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan dalam riwayat, Pak, kalaulah dalam seumur hidup kita ada 1 kali meninggalkan sholat, Bapak Ibu belum mengqadhanya, Bapak Ibu belum membayarnya, maka balasannya 5.000 tahun dalam neraka jahanam. Kalau sekali tidak sholat, kalau 2 kali bagaimana, Bu? Kalau bertahun-tahun tak sholat gimana? Dikalikan aja lah, Pak. Makanya jangan coba-coba meninggalkan sholat. Satu-satunya ibadah yang tidak boleh tidak harus dikerjakan itu cuma sholat yang 5 waktu. Coba tengok ibadah yang lain. Puasa, ada nggak orang boleh tidak puasa? Ada.
Orang sakit, musafir, tua renta boleh tidak puasa? Zakat, apakah semuanya wajib zakat? Tidak Pak, hanya orang kaya itu pun sampai haul dengan nisabnya. Haji, apakah semuanya wajib haji? Tidak juga. Orang yang manistata'a ilaihi sabila, orang yang tangguh di jalannya. Tapi yang namanya sholat, mau kaya mau miskin, sehat sakit wajib sholat. Pak Ustaz, saya tak bisa berdiri, kaki mulai rematik, asam urat. Gimana sholatnya Bu? Duduk payah Pak Ustaz, ambilin awak kambuh. Gimana sholatnya? Berbaring, baring payah Pak Ustaz, pinggang lakone Pak Ustaz, encok pula lagi. Tapi saya berbaring pakai apa Bu? Pakai isyarat dulu. Pakai isyarat payah Pak Ustaz. Tangan selang dua-duanya, hidung mulut selang, di bawah perut juga selang. Bagaimana sholatnya? Pakai hati tak bisa juga Pak Ustaz. Berarti bapak dan ibu sudah mati. Kalau sudah mati bukan wajib sholat, tapi wajib disolati dan disolatkan. Sehingga Nabi jelaskan al-farqu bainal mahya wal mamati as-sholatu. Bedanya orang hidup dengan orang mati adalah sholatnya. Kalau dia sholat berarti dia masih hidup. Kalau tidak sholat sama dengan mayat hidup. Itu bisa dibuktikan Pak. Bapak dan Ibu, kalau kita kumpul dengan orang soleh yang rajin sholat, kira-kira gimana perasaanmu? Nyaman atau risih? Nyaman. Coba sekali-kali kumpul dengan yang tak sholat Bu, risih, merinding, bulu-bulu. Ada hantu datang, ya kan? Ada yang lain Pak. Makanya sholat jangan ditinggalkan. Alhamdulillah. Sekali tidak sholat 5.000 tahun dalam nerakanya Allah. Hati-hati Bu. Tapi kalau ibu-ibu Pak, Bapak kalau nengok istri sedang tidak sholat nggak usah cemas Pak. Ibu-ibu ini kan istimewa. Ada kalanya dia pre-sholat, betul nggak Bu? Ketika apa? Ketika datang bulan. Makanya ada ibu-ibu, ini bukan di sini Bu, dia boleh. Ada ibu-ibu kalau datang bulan senangnya minta ampun. Alhamdulillah Pak Ustaz, awak datang bulan. Kok senang betul Bu? Ya Pak Ustaz. Pertama sholat baik, kedua suami agak menjauh Pak Ustaz. Ya. Jadi ketika sedang tidak sholat, mungkin sedang ada tamu. Makanya gak usah kaget. Tapi Bu, ibu harus kaget, harus cemas kalau suami tak mau sholat. Makanya saran saya Bu, kalau suami ibu tak mau sholat, coba diajak ke dokter, dulu dicek. Pak dokter, Bu dokter, coba cek suami saya. Kenapa Bu kelihatannya sehat? Udah beberapa hari ini dia tak sholat, coba dicek. Udah berapa hari datang bulannya. Jadi kalau kata dokter datang bulan biarlah dulu, ya. Kalau sudah suci baru kemudian kita suruh untuk mengerjakan sholat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ahli neraka menjawab gara-gara suka meninggalkan sholat. Bahkan untuk persoalan sholat, kita aja yang sholat Pak, jangan merasa aman dulu. Pak Ustaz, alhamdulillah saya nggak tinggal sholat. Bagus kalau begitu. Lalu apakah kita sudah aman ketika kita mengerjakan sholat? Kita masuk surganya Allah? Belum. Yang sholat saja masih celaka Pak. Silakan dibuka surah Al-Ma'un. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat apa yang tak sholat. Yang sholat, jelas ayatnya. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Bisa dibayangkan kalau yang sholat saja celaka, apalagi yang sama sekali tidak sholat. Alhamdulillah. Hanya sholat yang bagaimana Pak Ustaz? Allah menegaskan alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Walaupun dia sholat, namun sholatnya lalai, maka nerakalah tempat tinggalnya. Apa makna lalai Pak Ustaz? Kalau kita baca ayat,
Kalau mau jelasnya baca apa Pak? Baca tafsir. Kita ambil tafsir Ibnu Katsir misalnya, silahkan dibaca. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu orang-orang yang lalai? Maka Rasul menjawab, alladzina yuakhiruna shalah, ialah orang yang suka mengakhirkan waktu sholat, menunda-nunda waktu sholat. Datang kumandang azan, tak bersegera dia sholat jamaah, tak bersegera dia ke masjid. Ini masuk kategori lalai. Sehingga Nabi menegaskan, man sami'an nida'a falam yatihi fala salatalah illa min udrin. Siapa yang mendengar azan namun dia tidak buru-buru datang untuk mengerjakan sholat, maka tidak ada sholat baginya walaupun kemudian dia sholat. Jadi ketika datang kumandang azan harus segera datang ke masjid. Jadi masjid namanya masjid apa? Al-Ilham ya. Ya. Jadi kalau jamaah di sini ramai tak? Kalau waktu sholat istirahat kemana aja? Ada waktu istirahat kan? Ada. Jadi kalau ramai ya alhamdulillah. Kalau sholat subuhnya kemana nih? Sholat subuh. Biasakan yang paling payah sholat apa Pak? Sholat subuh. Apalagi subuh Jumat ya, musim hujan lagi, banyak yang absen. Jadi yuk, kalau dari penjelasan ini yuk sama-sama kita isi masjid. Berarti kalau kita sholat di rumah tanpa alasan masuk kategori lalai. Bayangkan coba, boleh nggak sholat di rumah? Boleh kalau ada alasannya. Makanya Nabi katakan illa min udrin, kecuali kalau ada alasan. Apa yang membolehkan alasan itu kita sholat di rumah? Yang pertama marodin, badan sakit misalnya, boleh. Yang kedua matorin, cuaca hujan. Pak Ustaz, masjid kami tadi nggak ada yang jamaah. Loh kenapa? Hujan lebat. Boleh Pak, secara hukum pun dimaafkan. Yang ketiga safari, di atas kendaraan sedang musafir. Apa lagi di jalan, datang panggilan adzan, terserah. Mau lanjut saja boleh, mau berhenti bagus silahkan, nggak ada salahnya. Bahkan dalam Islam nanti ada jamak, ada kosor kalau dalam perjalanan. Jadi kalau tak ada alasan, jangan coba-coba sholat di rumah. Datanglah sahabat Nabi yang buta bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini orang buta, ya terus rumah saya pun agak jauh dari masjid. Bolehkah macam saya ini sholatnya di rumah, tidak usah ke masjid ketika mendengar azan? Maka Rasul nanya begini, kamu dengar azan tak? Sami'tu ya Rasulullah, saya dengar ya Rasulullah. Kalau kamu dengar, walaupun kamu buta, rumah kamu agak jauh, saya tidak mendapati rukhsah bagimu. Bagaimanapun kau harus segera ke masjid, jangan sholat di rumah. Kalau yang buta saja rumahnya agak jauh harus tetap ke masjid, apalagi kita yang alhamdulillah badan masih sehat, jarak rumah ke masjid juga dekat, tidak sampai puluhan meter Pak. Kalau zaman dulu Pak 2 kilo 3 kilo jalan kaki, bisa dibayangkan. Sekarang kita tinggal melangkah sekian langkah, kadang-kadang kita malas mau ke masjid. Berarti kalau kita masih malas ke masjid, ini naudzubillah masuk kategori orang-orang yang lalai. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kedepannya saya mengajak, yuk kita jaga ibadah sholat, karena ahli neraka sendiri menyebut kami masuk neraka gara-gara meninggalkan sholat, dan usahakan sholatnya tepat waktu agar diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, apa alasannya masuk neraka? Kata ahli neraka menjawab, wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Alasan yang kedua, karena kami enggan memberi makan orang miskin. Kami ini bakhil, kami ini pelit. Gelar kami, julukan kami Mansur. Tapi kalau ada orang yang namanya Mansur, bagus Pak, suka nolong namanya.
Tapi kalau diberi gelar mansur jangan mau, Pak. Bapak kami gelar mansur ya, jangan mau Pak. Makan curang ya. Tak mau bagi-bagi dengan orang. Nih, orang yang pelit di mana tempatnya? Dalam nerakanya Allah. Nabi menegaskan, as-sahiyyu qaribun minal jannah, baidun minan nar. Yang namanya orang dermawan dekat dengan surga, jauh dengan neraka. Wal baqilu qaribun minan nar, baidun minal jannah. Dan orang yang pelit dekat dengan neraka, jauh dari surga. Oleh karenanya mulai sekarang jangan jadi orang pelit. Ingat, kita punya harta. Dalam harta kita ada hak orang lain, ada hak fakir, miskin, yang uangnya banyak sampai haul nisabnya. Jangan lupa zakat. Zakat itu nggak banyak Pak, cuma 2,5%, 5% aja nggak sampai, 10 aja nggak sampai. Yang 2,5% ini coba berikan ke fakir, miskin. Bahkan Nabi menegaskan harta yang 2,5% ini yang kita keluarkan untuk zakat ini diibaratkan sebagai kotoran. Oh, kotoran Pak, Bu, Ibu nak masak ikan, kira-kira ikannya dicuci apa enggak Bu? Dicuci, biar apa? Biar dimakan sehat. Bapak nak makan buah-buahan, dicuci dulu apa enggak? Dicuci biar sehat. Uang juga sama Pak. Uang yang kita dapatkan dari usaha kita masih kotor, cuci dulu, bersihkan kotorannya. Itulah yang 2,5% berikan ke fakir miskin. Makanya dalam riwayat ketika cucu Nabi itu pernah, kan ada harta zakat dikumpulkan di rumah Nabi, dipegang oleh cucu Nabi. Apa kata Nabi? Nak, cincin buang nak. Maksudnya apa? Ini kotoran nak, ini uang zakat ini jangan sampai termakan. Dia harus diberikan kepada fakir miskin untuk mensucikan harta kita. Jadi kalau sudah dikeluarkan 2,5%-nya, insya Allah yang termakan insya Allah menyehatkan. Sehingga jangan kaget Pak. Saya teringat dulu dari pesantren, nah, kalau nanti kalian jumpa, maaf, ada orang kaya asik sakit-sakitan, bisa jadi jarang dikeluarkan zakatnya. Jadi hartanya dimakan aja, kotorannya nggak dibuang, yang 2,5% tadi, makanya bikin penyakit. Tapi kalau dibuang insya Allah, kan banyak Pak, mohon maaf, ada orang kaya makannya teratur. Saya pernah jumpa Pak, saya diajak makan Pak Ustaz, makan kita makan. Makan dan lupa makan. Jadi kebetulan dihidang. Kalau saya alhamdulillah Pak, makan gak mantap. Apalagi ada semur jengkol, ACC semua. Ya, semua makan. Jadi selesai makan, minum apa Pak Ustaz? Saya minum kayak telur saja. Saya tengok yang ngajak makan tadi Pak orang kaya. Pas makan, nasinya cuma seonggok, dan banyak-banyak. Yang ini ada yang kuahnya saja. Ini pun hati-hati. Bahkan saya tengok lagi sebelum makan ambil kresek di kantongnya, minum obat dulu. Ketika minum dia jus tanpa pakai gula. Selesai itu saya tanya, Pak, kok makannya gitu betul? Ya Pak Ustadz, saya salah makan harus pekan baru. Bisa dibayangkan Pak, uang banyak, salah makan sedikit harus ke pekan baru. Bisa dibayangkan. Dalam hati ketika pesan ini saya dulu, kalau ada harta tolong dibersihkan. Itulah yang 2,5%. Kalau sudah dibuang yang 2,5% ini, berikan ke fakir miskin, sisanya kita makan, insya Allah menyehatkan. Ayatnya kan jelas Pak. At-Taubah 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh, ambillah wahai Muhammad, min amwalihim, dari harta mereka, dengan zakat itu tutahhiruhum, membersihkan harta, wa tuzakkihim, dan menyucikan jiwa.
Makanya yang punya harta bergede jangan lupa zakatnya dikeluarkan. Pak Ustaz, saya untuk zakat belum sampai harta saya. Ya kalau tak bisa zakat minimal banyak sedekah, banyak berinfak, banyak berbagi dengan orang lain. Ingat, jangan sampai nanti kita di hadapan Allah dilemparkan ke dalam nerakanya Allah gara-gara kita bakil di alam dunia. Tetangga, kalau ada yang kelaparan, kita wajib memberi makan. Makanya sampai-sampai Nabi menegaskan begini, ternyata bapak dan ibu mendolimi orang lain itu tidak mesti dengan tangan, tidak mesti dengan mulut. Selama ini kita beranggapan dolim itu Pak Ustadz dengan kata-kata, dengan tangan. Ternyata makanan yang kita makan, masakan yang ibu masak di rumah, ternyata bisa mendolimi orang lain. Gimana maksudnya Pak Ustadz? Maksudnya begini, Nabi kan bersabda, idza tabakhta maraqatan faqdir ma'aha wa ta'ahad jirana. Kalau kalian masak, kata Nabi, apalagi masak yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya, berikan sama tetangga. Jadi mulai besok Bu, kalau ibu masak, misalnya saya rusuk supnya 1/2 kilo, airnya 2 termos, ya bagi-bagilah sama tetangga. Maksudnya kata Nabi, tak bisa isinya minimal kuahnya. Maka Aisyah kan nanya, ya Rasulullah, jadi dengan siapa aku berbagi masakan yang aku masak ini? Maka Rasul menjawab, dengan tetanggamu yang pintu rumahnya lebih dekat dengan pintu rumahmu, karena dia yang pertama kali mencium aroma masakanmu. Jangan kau aniaya mereka hanya dengan aroma masakan. Misal begini, bapak ibu masak yang enak-enak, apalagi bumbunya pakai bawang putih Pak, aromanya kan kemana-mana. Tetangga orang susah, yang anaknya nangis bilang sama mamanya, Bu, nampaknya tetangga makannya enak terus ya Bu, tiap hari pagi sore enak makanannya. Kita tiap hari tahu tempe belacan Bu, dululah kita makan enak ya Bu. Tersayat perasaannya ingin makan enak. Maka ibunya bilang, nak, sabar ya nak, bukan ibu tak mau ngasih makan enak nak, ini aja mutar di warung nak. Mana bapakmu kayak Bang Soib yang pulang-pulang nak. Tersayat perasaannya. Tapi kalau kita bagi misalnya semangkuk saja, anak tadi akan berkata, Bu, jadi juga kita makan ya Bu, tetangga bagi Bu, terobatilah perasaannya. Agama mengajarkan sampai ke sana. Jangan sampai aroma masakan kita menganiaya tetangga yang tidak makan. Kecuali tetangga kita kaya Pak, persoalan lain. Pak Ustaz, tetangga sebelah saya kaya, sebelah juga kaya, itu nggak jadi masalah. Ini mana tahu kita kenyang sendiri, tetangga kita kelaparan. Sampai Nabi menegaskan, laisal mu'min alladhi yasba'u wajaruhu ja'iun ila jambi. Belum dikatakan orang yang beriman, orang yang kenyang sendirian, tetangganya kelaparan, kalaupun hari ibadah. Tapi Pak Ustadz, sekarang ini kami ragu kalau ada orang minta-minta. Kadang minta-minta badannya gagah, fisiknya kuat. Ini gimana Pak Ustadz? Kadang-kadang banyak survei Pak, termasuk di Molek. Ada peminta-minta ketika dicek ke kampungnya Pak, rumahnya keren, sawahnya ada, mohon maaf, mobilnya pun punya, tapi kerjanya apa? Gimana tidurnya? Nyewa semalam sekian, bisa dibayangkan, itu udah dicek. Jadi gimana kalau kayak gini? Gini aja amannya, mau bagi, tidak ya sudah selesai Pak. Tapi kalau saya biasanya mohon maaf, saya kalau mau bagi, mohon maaf, saya tengok fisik dulu. Saya bilang ke orang rumah, kalau mau bagi tengok fisik dulu. Kalau fisiknya maaf ada yang kurang, mungkin kasihan, mau kerja payah bagi saja. Kalau sekira-kira lengkap, udah aja mohon maaf selesai. Karena banyak minta-minta itu jadi profesi, tak mau keluar tenaga,
Orang tunggang langgang kerja dia minta-minta. Apalagi di televisi pernah nengok kan, pakai Avanza Pak. Bisa dibayangkan, mobilnya disimpan, dia keliling minta selesai itu pulang bawa mobil. Bisa dibayangkan. Itu intinya. Mau bagi, tidak, ya sudah. Kata-kata yang baik, insya Allah kita akan selamat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kata ahli neraka, karena kami dulu pelit di alam dunia, makanya kami dilemparkan ke dalam nerakanya Allah. Oleh karenanya yuk, kalau kita ada rezeki, jangan lupa ada hak anak yatim, ada hak fakir, miskin. Malah harta yang sebenarnya itu apa? Bukan uang yang Bapak simpan di bank, yang didepositokan bukan. Uang yang sebenar-benarnya yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah adalah uang yang tersimpan di perutnya anak yatim, di perutnya orang yang lapar, di pembangunan masjid, pembangunan musola untuk kemaslahatan umum. Itulah sebenar-benarnya harta yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu apa yang ketiga? Alasan orang masuk ke dalam nerakanya Allah. Wa kunna na'udzu ma'al khaidin. Kata ahli neraka, alasan kami masuk ke dalam neraka yang ketiga adalah wa kunna na'udzu ma'al khaidin. Kami dulu di alam dunia kalau kami kumpul-kumpul membicarakan yang tidak baik. Makanya kalau kumpul-kumpul Bu, jangan sampai membicarakan orang lain. Biasa kalau ibu-ibu ini kan rajin, ya dia punya timnya masing-masing. Kalau sudah kumpul, absen A sampai Z. Belum sampai Z, waktu sudah habis. Kata ketuanya Bu, besok sambung lagi ya. Ada yang lebih mas lagi berita Ibu. Besok aja lah, ya. Tentang apa besok aja kita kumpul. Jam berapa kumpul? Jam 2, jam 1 ibu-ibu lah pada duduk. Mau dengar informasi, tidak usah Pak. Kalau kumpul-kumpul yang baik-baik saja. Kalau perlu kumpul-kumpulnya ya seperti ini. Ada kumpul-kumpul sambil ngaji, betul nggak? Sambil dengar ceramah. Watawasau bil haq, watawasau bis sob. Makanya sekarang Pak, setiap ada acara perkumpulan pasti ada ceramahnya. Saya sering diundang Pak Ustaz. Kami ada acara arisan, kita Ustaz ceramah sebentar. Oke. Pak Ustaz, tadi ada acara reunian, ada acara tausiah sejenak. Oke. Pak Ustaz, kami ada acara kumpul keluarga, tausiah dulu ya. Kenapa? Kami tidak mau seperti ini, kumpul-kumpul, namun tidak baik. Diadakannya ceramah meminimalisir perbuatan yang tidak baik. Makanya kalau kumpul-kumpul ya bagusnya saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sob. Daripada ngomongin orang Bu, cari-cari kekurangan orang, bagus cari kekurangan kita masing-masing. Makanya Nabi sabdakan, tuba liman sabalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk mencari-cari kekurangannya sampai dia lupa mencari-cari kekurangan orang lain. Jadi kalau kumpul itu Bu, yang bagus begini Bu, kata Pak Ustaz, kalau kita kumpul-kumpul membicarakan yang tidak baik, itu bisa membawa kita ke neraka. Bagusnya gimana? Begini Bu, nih kita yang kumpul ini, contoh saya Bu, kira-kira saya ini di mata ibu-ibu gimana kurangnya saya Bu, biar saya perbaiki. Itu kan bagus Bu. Itu ngomongin orang enggak, orangnya ada kok. Kita ngasih masukan, oh iya Ibu kurangnya di sini, ini kurangnya di sini, untuk kita perbaikan. Kalau dengan orang malu lah Pak Ustaz. Kalau dengan orang malu Bu, dengan orang yang penting dalam hidup Ibu, jalan surganya Ibu siapa? Dengan suami. Coba tanya dengan suami, Bang, selama kita berumah tangga Bang, kira-kira Ibu di mana kurangnya Pak? Mungkin selama ini belum bisa menjadi istri yang baik. Pernah kayak gitu Bu? Belum ya? Nah makanya kalau belum coba kayak gitu. Nanti Bapak juga sama, nggak usah gengsi Pak.
Iya juga Bu ya. Selama kita berumah tangga Bu, abang gimana kurangnya Bu? Mungkin selama ini belum bisa menjadi suami yang baik, suami yang diandalkan. Nanti kan suami bilang, Bu, ibu ini nggak ada kurangnya Bu, nggak cantik, pandai dandan, pandai masak, hanya satu kurangnya. Apa bang? Ibu kalau ngomel satu dusun kedengaran. Coba dikurangi volumenya Bu, malu sama tetangga. Oh ya ini kurangnya, besok diperbaiki. Kalau abang di mana kurangnya Bu? Bang, abang nggak ada kurangnya bang. Karir bagus, penghasilan lumayan, tapi satu kurangnya. Apa Bu? Abang kalau keluar rumah kayak bang Toyib nggak pulang-pulang. Selesai persoalan. Nggak usah ngomongin yang lain, selesai. Itulah yang paling penting. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi pengumpat dan pencela, orang yang sibuk mencela orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain. Sebelum mencari kekurangan orang, tengoklah dulu kekurangan kita masing-masing. Karena terkadang kesalahan kita lebih banyak daripada orang lain. Lalu yang keempat, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa alasan masuk ke dalam nerakanya Allah? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami di alam dunia dulu kata ahli neraka mendustakan hari kiamat. Kami tidak percaya dengan hari kiamat. Bahkan ada riwayat melupakan hari kiamat, sehingga kami poya-poya saja dengan dunia. Yang kami cari hanya dunia, sehingga kami melampaui batas. Dan ketika datang sakaratul maut, baru kami percaya akhirat itu ada. Penyesalan, tinggal penyesalan. Kalau sudah kematian datang, sudah terlambat Pak, pintu taubat sudah tertutup, pintu maaf sudah tidak ada lagi. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah masih akan menerima taubat kita, berapapun banyaknya kesalahan kita. Ma lam yughargir, selama nyawa belum digorokan. Tapi kalau sakaratul maut sudah datang, maka mohon maaf, pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian siapa yang paling bagus amalnya. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa kalau kita ingin menjadi ahsanu amala, orang yang semakin hari semakin baik amalnya, satu saja kuncinya kata beliau, dzikrul maut, perbanyak ingat mati, karena kematian awal menuju akhirat. Kalau ingat mati insya Allah Pak, mau meninggalkan sholat, astagfirullah, jangan-jangan kematian datang. Mau berbuat dosa, diajak bermaksiat, mohon maaf saya nggak mau, khawatir ketika bermaksiat datang sakaratul maut, suul khotimah nanti kematiannya. Sehingga orang yang ingat mati, insya Allah semakin hari semakin baik. Dia akan berbekal diri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita lupa dengan kematian, akhirnya yang ada adalah fa'amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang-orang yang melampaui batas dan yang dicari hanya dunia, ini biasanya orang-orang yang sering lupa dengan kematiannya, lupa dengan alam akhirat, maka merasa jahimlah tempat tinggalnya. Sehingga di dalam Al-Quran digambarkan banyak orang yang ketika dia kembali ke hadapan Allah, karena di alam dunianya dia lalai, melupakan ibadah kepada Allah, mereka berdoa ingin dikembalikan ke alam dunia lagi. Dalam surah As-Sajdah ayat 12 kan dijelaskan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Walau dan sekiranya tara engkau melihat
Idil mujrimuna ketika orang-orang yang mujrim nakisu ru'usihim inda rabbihim, mereka menunduk malu di hadapan Allah seraya berkata, Rabbana ya Tuhan kami, absorna kami sudah melihat ya Allah, wasamina kami sudah mendengar ya Allah, namun kami dustakan itu semua. Kami tak mau beribadah kepadamu ya Allah. Oleh karenanya farjina, tolong kembalikan kami ke alam dunia, hidupkan lagi kami ke alam dunia. Na'mal solihah, kami janji akan beramal soleh. 1000 tahun kau berikan usia, 1000 tahun itulah kami beribadah. Namun sudah terlambat, nasi sudah menjadi bubur, kematian sudah datang, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki diri. Oleh karenanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah 4 alasan orang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari uraian ini ada hikmah dan manfaatnya, dan kita bisa mengamalkannya, dan kita bisa tahu apa alasan orang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, biasanya kalau saya ceramah sebelum ditutup kita dialog dulu Pak. Mungkin ada yang mau bertanya, baik masalah apapun silakan. Ada yang mau tanyakan Pak? Masalah sholat boleh, atau masalah yang lain silakan. Baik, kalau tidak ada, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan inayah kepada kita, sehingga kita bisa istiqamah mengerjakan ibadah sholat yang lima waktu. Sekian dan demikian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita doa dulu ya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa liikhwanina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Karim ya Hamid ya Muqim ya Rahim, adlina bihalalika haramika wa adlina bifadlika man siwa. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Acara selanjutnya istirahat. Yaitu penutup marilah kita dengan
Ya gitu sih bilang itu lah. Wan may lang. Ada bang? Gorengnya tadi. Yang penting nilainya permintaannya kita sudah biarlah mereka yang itulah. Jadi kemarin kan ada juga mesin-mesin yang juga dapat